Apakah PPT-nya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Siap, sudah terlihat, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Rahmah dan teman saya Nurul Zahra Pertiwi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan degradasi moral. 1. Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi secara harfiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Faktor penyebab korupsi yang pertama moralitas. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensial. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, pendidikan, dan lain-lain, yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Indikator kemajuan bangsa tidak cukup diukur hanya dari kepandaian warga negaranya, tidak juga dari kekayaan alam yang dimiliki, namun hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana bangsa tersebut memegang teguh moralitas. Moralitas memberi dasar warna sekaligus penentu arah tindakan suatu bangsa. Penyelesaian korupsi ada dua pendekatan. Yang pertama eksternal. Pendekatan eksternal yang dimaksud adalah adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang yang tidak korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum, budaya, dan watak masyarakat. Dengan penegakan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat penegak hukum, akan mengeliminir terjadinya korupsi. Demikian pula terciptanya budaya dan watak masyarakat yang anti korupsi juga menjadikan seseorang enggan untuk melakukan korup. Yang kedua, ada faktor internal. Adapun kekuatan internal adalah kekuatan yang muncul dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat, terutama dari keluarga, sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi, diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurul. Baiklah, akan saya lanjutkan. Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti kerusakan lingkungan. Implementasi Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, pemurah manusia harus menyadari bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekelilingnya manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan sila ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menyayangi binatang, menyayangi tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan. Sebelumnya maaf untuk Kak Nurul, bisa di-on-kan lagi mikrofonnya. Tadi kepencet, mohon maaf. Saya lanjut. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri dan alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan mengunjungi tinggi patriotisme. Yang kedua, pengakuan terhadap kebinekaan tunggalkan suku bangsa.
dan kebudayaan bangsa berbeda-beda namun satu jiwa yang memberikan arah dan dalam pembinaan kesatuan bangsa. Lanjut. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lanjut. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pengalaman sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh dalam ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara GBHN. Bagian H yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Lanjut. Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti dekadensi moral. Pancasila adalah negara kita atau juga dikenal sebagai ideologi bangsa, merupakan pedoman pokok dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dalam segi politik, ekonomi, dan sosial. Contohnya di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila kita sebagai makhluk ciptaannya dan menjadi masyarakat Indonesia khususnya wajib bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan semua perintahnya. Tentu masalah seperti dekadensi moral seperti perkelahian pelajar, penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, bahkan penyakit yang paling parah tidak bisa disembuhkan di kalangan pejabat, yaitu korupsi. Bisa dihindari karena tertanam dalam diri mereka ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lanjut. Berikut ini adalah salah satu contoh video implementasi. Mohon maaf, ini sepertinya videonya nggak bisa diputar. Ini langsung ke pembahasan videonya saja. Pembahasan video tadi, dalam video tersebut terlihat mahasiswa yang melakukan kecurangan, yaitu mencontek. Salah satu mahasiswa itu tidak memberikan contekan padanya. Ia pun tidak terima dan berlaku kasar. Seperti yang sudah dikatakan bahwa menyontek suatu perilaku yang tidak baik. Tindakan menyontek yang dilakukan pada saat proses pendidikan nantinya akan dapat berpengaruh terhadap kinerja lulusan dan akan memberikan dampak buruk ketika ia mulai bekerja. Yang kedua, menyontek merupakan bentuk kriminalitas yang ada di institusi pendidikan. Jika dekadenasi moral ini terus dibiarkan, maka akan berdampak terhadap keberlangsungan negara ke depannya. Peserta didik yang sekarang berperilaku menyontek tentu akan menjadi pemimpin masa depannya, juga akan menggunakan tindakan-tindakan kecurangan ke depannya. Kesimpulannya, semua permasalahan di Indonesia adalah bentuk penyimpangan dari setiap sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, cara untuk mengatasi permasalahan tersebut hanyalah kembali kepada Pancasila. Apabila Pancasila tidak hanya dijadikan dasar negara dan slogan saat kita bicara, melainkan menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan, maka semua permasalahan di atas dapat diatasi, bahkan dapat dihindari dengan diiringi oleh doa serta izin dari Sang Pencipta. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Mohon izin, Kak. Assalamualaikum.
Ya, siap. Siapa, Kak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pancasila sebagai solusi problem pada masalah korupsi. Ketika ada korupsi di bidang peternakan ya Kak, semisal ada peternakan unggas, terus itu peternaknya itu melakukan kecurangan, dia mengambil pakan dari pabrik yang dia ikuti, semisal kayak kemitraan begitu, terus pakannya itu dia ambil, dia kurangi, apakah termasuk dalam korupsi, sehingga bagaimana cara pabriknya nanti dalam mengatasi hal-hal tersebut? Mungkin bisa sedikit dijelaskan tanggapan dari kakak-kakak kelompok 12 ini. Sekian, terima kasih. Siap, Kak. Saya tampung dulu ya, Kak. Yang kedua tadi Kak Asya. Oke, pertanyaan saya, menurut pendapat kakak, apakah Pancasila itu sudah bisa dikatakan sebagai solusi dari berbagai macam problematika yang sudah kakak jelaskan tadi, contohnya korupsi, kemudian kerusakan, dan dekadensi moral? Jika iya itu mengapa, dan jika tidak itu kenapa? Sekian. Terima kasih. Terima kasih Kak Asya. Saya konfirmasi sama teman saya dulu, Kak. Untuk Kak Farid, tadi pertanyaannya kecurangan pada ternak unggas ya, dan apakah itu termasuk korupsi? Apakah begitu, Kak? Ya, begitu. Kalau menurut saya, apabila kita kan bermitra dengan suatu instansi atau perusahaan, itu otomatis kan dari segi keuntungan dan hasilnya itu kan pasti ada pembagiannya. Nah, untuk misalkan tadi kata Kak Farid mengambil sebagian dari pakan ternak, itu kan merupakan sebuah kecurangan. Yang awalnya yang tadi sudah diperhitungkan sekian persen, itu malah lebih banyak dari si yang mengambil tadi, Kak. Itu tidak merata dari segi pembagian hasilnya. Mungkin itu saja, Kak. Mungkin dari rekan saya, Nurul, ada yang ingin ditambahkan? Baik, mungkin sudah cukup jelas penjelasan dari Kak Rahma. Sekian, terima kasih. Ya, siap, Kak. Untuk Kak Asya Nadia Firdausi, bisa diulang lagi, Kak, pertanyaannya? Oke. Jadi, menurut pendapat Kak, apakah Pancasila itu sudah bisa dikatakan sebagai solusi dari berbagai macam problematika yang sudah kakak jelaskan tadi, seperti contohnya korupsi, kerusakan, dekadenasi moral? Jika iya itu kenapa, dan jika tidak itu kenapa? Gimana Kak? Sudah jawab? Iya, ini saya jawab pengetahuan saya saja ya, Kak. Jadi menurut saya Pancasila ini
sudah bisa sudah bisa disebut sebagai tolak ukur bangsa gitu nah Kak. Jadi dari segi korupsi, dekadenasi moral dan pengaruh dan lingkungan tadi sudah bisa dikatakan itu kembali dari pribadinya masing-masing. Kalau dia mengamalkan Pancasila dalam dirinya itu betul-betul mengamalkan, otomatis yang seperti tadi korupsi itu pasti tidak akan terjadi karena sudah tertanam dalam dirinya jiwa-jiwa Pancasila. Tapi kalau moralitasnya itu tidak memegang teguh kejujuran, tentu kegiatan seperti korupsi tadi itu akan terjadi. Mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih. Iya, Kak. Bagaimana ya teman-teman? Apakah bisa dilanjut ke kelompok berikutnya? Siap, bisa. Untuk kelompok 12 apakah sudah cukup atau mungkin bisa ditutup terlebih dahulu? Ya, Kak, cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada mungkin pertanyaan yang kurang. Saya mohon maaf. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 izin share screen ya. Baik, apakah PPT-nya sudah bisa dilihat? Siap, sudah bisa dilihat. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 13 dengan anggota saya sendiri Rara Diva Sukma Ayu dan rekan saya Ratna Ramadhani akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam bidang agribisnis peternakan. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu dalam bidang peternakan. Pandangan Al-Quran terhadap bisnis peternakan. Berbisnis dapat dihubungkan dengan usaha dan bekerja. Dalam Al-Quran sendiri, bekerja juga dikaitkan dengan ibadah. Termaktub dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ayat ini menerangkan bahwa kita diharuskan untuk berusaha mencari karunia Allah dengan tidak menyampingkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan dicapai keuntungan dalam bisnis sesuai dengan etika dan aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua, ada pandangan Alkitab terhadap bisnis peternakan. Yang pertama ada dari pandangan
dari Perjanjian Lama. Dalam kitab Kejadian 1:26 disampaikan bahwa bumi ini diciptakan Tuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia, dan berbisnis merupakan salah satu tindakan untuk memanfaatkan segala yang telah diciptakan Allah dengan penuh tanggung jawab. Dalam bidang agribisnis, Tuhan menunjukkan perhatiannya ketika Ia berjanji, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dalam Perjanjian Lama juga dapat ditemui banyak hamba Tuhan yang melakukan bentuk bisnis di bidang peternakan seperti Abraham, Ayub, Lot, Habel, Musa, Jitrom, dan Daud. Lalu yang kedua di Perjanjian Baru. Dalam kitab Injil pula disebutkan bahwa Yesus sendiri memulai hidupnya dan kurang lebih selama 18 tahun ia menghabiskan hidupnya sebagai seorang pengusaha atau tukang kayu. Rasul Yakobus menyetujui kegiatan orang-orang Kristen yang berdagang untuk memperoleh keuntungan. Namun, ia selalu mengingatkan bahwa yang terutama harus mereka perhatikan adalah kehendak Allah. Yakobus 4 ayat 12-16 jelas mengatakan siapa saja yang mengabaikan hal ini adalah yang termasuk sombong dan angkuh. Selanjutnya yaitu pandangan Weda terhadap bisnis peternakan. Di bidang bisnis dan peternakan dijelaskan bahwa untuk membangun kehidupan yang sejahtera di dunia ini, menurut ajaran Hindu, harus ada 3 hal pokok yang wajib dikerjakan oleh manusia secara seimbang dan berkelanjutan. 3 hal itu termaktub dalam Bhagavad Gita. Dinyatakan Krisi, Goraksha, dan Banidyan. Artinya, Krisi berarti bertani dalam artian luas, Goraksha berarti beternak, dan Banidyan yang berarti berdagang. Untuk menata 3 hal itu merupakan kewajiban para Vaishya atau golongan yang terdiri dari pedagang, petani, atau pemilik tanah. Sebagaimana dinyatakan dalam Bhagavad Gita 18:44, yaitu membangun kesejahteraan dengan 3 usaha utama itu haruslah dilakukan sebagai wujud bakti kepada Tuhan. Dengan melakukan usaha pertanian, peternakan, dan perdagangan yang benar sesuai dengan norma akan dapat mewujudkan alam yang lestari dan masyarakat yang sejahtera. Kemudian selanjutnya pandangan Tripitaka terhadap bisnis peternakan. Sang Buddha menganjurkan umat awam menghindari 5 macam penghidupan salah, yaitu menjual senjata, perdagangan makhluk hidup, termasuk membesarkan binatang untuk disembelih, juga perdagangan budak dan prostitusi. Menjual daging atau segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk hidup, menjual racun, dan menjual barang-barang yang memabukkan dan yang membuat ketagihan. Kali ini akan kita fokuskan pada poin perdagangan makhluk hidup, termasuk membesarkan binatang untuk disembelih, juga perdagangan budak dan prostitusi. Makhluk hidup dalam ajaran Buddhisme dibatasi dari kelompok makhluk hidup yang mempunyai syarat, termasuk hewan dan manusia. Dalam hal ini, tumbuhan dan makhluk tingkat rendah seperti virus, bakteri, dan lain-lainnya tidak termasuk di dalamnya. Jadi di pandangan Tripitaka ini, bisnis peternakan tidak dianjurkan. Lalu yang selanjutnya pandangan Shizujin terhadap bisnis peternakan. Dalam Kong Gaokong dituliskan, berlakulah seumpama merawat bayi, bila dengan sebulat hati mengusahakannya, meski tidak tepat benar, niscaya tidak jauh dari yang seharusnya. Sesungguhnya, tiada yang harus lebih dahulu belajar merawat bayi, baru boleh menikah. Di sini tersirat bahwa yang perlu dipegang dalam memulai suatu usaha bukanlah pengalaman, ijazah, dan yang lainnya, namun adalah sebuah keberanian yang hakiki. Karena apabila seorang pengusaha tidak mempunyai keberanian untuk memulai, maka tidak akan pernah ada kesuksesan yang menghampirinya. Namun tentunya juga harus dibarengi dengan ketekunan dan kesabaran. Karena akan ada banyak halang rintang yang akan menghampiri seseorang yang baru memulai bisnis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, izin melanjutkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar. Terdengar. Baik, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu dalam bidang peternakan. Nilai kemanusiaan merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yakni pada sila kedua Pancasila.
Makna dari kata kemanusiaan mencakup hal yang cukup luas, bukan hanya tentang memanusiakan sesama manusia, tetapi juga mampu menghargai dan memperlakukan sesama makhluk Tuhan dengan beradab. Karena pada hakikatnya kita berasal dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat pula mengandung arti kesadaran dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang peternakan juga tidak terlepas dari dasar nilai kemanusiaan. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah semata-mata untuk menjamin ketersediaannya kebutuhan dasar warga negara berupa pangan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk peternak. Tidak hanya menjamin peternak dan semua lapisan masyarakat, tetapi pemerintah juga telah membuat aturan untuk melindungi hewan ternak. Beberapa hukum yang mengatur tentang hewan ternak. 1. Pasal 66A ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menyebutkan setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Ancaman hukumannya paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan. Yang kedua, pasal 302 KUHP diancam pidana penjara paling lama 3 bulan karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Jika perbuatan itu mengakibatkan hewan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa peraturan ini berlaku bagi penyiksa hewan, bukan tindakan penyembelihan hewan yang tidak terancam punah untuk tindak konsumsi. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu dalam bidang peternakan. Nilai persatuan diambil dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan pentingnya rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme dapat diperkuat melalui berbagai bidang, salah satunya melalui bidang ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan juga harus diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan rasa nasionalisme melalui pengembangan ilmu pengetahuan di bidang peternakan adalah kerjasama yang dilakukan oleh Kemendristekdikti dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang penerapan, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, inovasi serta agribisnis berbasis kearifan lokal pada tahun 2019. Adanya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan masyarakat di NTT agar perekonomian di provinsi tersebut lebih maju serta dapat menjadi eksportir daging terbesar. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ilmu pengetahuan dan peternakan. Implementasi nilai ketuhanan dalam bidang peternakan. 1. Bisnis peternakan sebagai pelaksanaan ajaran Tuhan untuk saling bersosialisasi dengan makhluk hidup lain, dalam konteks ini adalah manusia dengan hewan. Yang kedua, pelaksanaan kurban dalam acara-acara keagamaan pada beberapa agama. Yang ketiga, suatu wadah untuk saling menghargai antar agama dikarenakan terdapat beberapa perbedaan peraturan tentang penghormatan terhadap hewan di masing-masing agama. Yang keempat, bisnis peternakan sebagai salah satu cara untuk mencari rahmat Tuhan. Yang kelima, aturan-aturan agama yang harus tetap dipegang erat dalam hal pelaksanaan bisnis peternakan, kaitannya dengan tanggung jawab dan kejujuran, serta kerja keras dan pantang menyerah. Implementasi nilai kemanusiaan dalam bidang peternakan. 1. Merawat hewan ternak sebagai makhluk hidup dengan beradab, memberi pakan dan minum sesuai dengan kebutuhan nutrisi hewan ternak. Yang ketiga, memberi vitamin dan melaksanakan program vaksinasi bagi hewan ternak dalam upaya untuk menjaga kesejahteraan hewan ternak. Yang keempat, menciptakan lingkungan peternakan yang nyaman bagi hewan ternak. Yang terakhir, implementasi nilai persatuan dalam bidang peternakan. Pertama, mengenal dan bangga terhadap hewan-hewan asli Indonesia. Yang kedua, ikut serta menjaga dan melindungi hewan-hewan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, melestarikan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia.
Baik, mungkin seperti itu presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa tanggapan kakak ketika ada peternak yang menyakiti ternaknya demi untuk menjaga dirinya sendiri, menjaga diri si peternak? Menjaga dalam artian gimana ya, Kak? Boleh diperjelas pertanyaannya? Misal dari sapi ya Kak, itu kan hidungnya itu kan dikasih tali kan, dikasih lubang kan. Ya kan itu kan demi untuk menjaga dirinya peternak agar sapi nanti kan mudah dikontrol gitu. Kalau menurut kakak sendiri tanggapannya bagaimana? Baik, pertanyaannya akan kami kumpulkan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kedua, silahkan. Oh iya, pertanyaannya kami batasi 2 pertanyaan dikarenakan keterbatasan waktu. Terima kasih. Silahkan untuk penanya kedua. Kalau tidak ada, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Farid terlebih dahulu. Mohon maaf Kak, suaranya tidak terdengar. Belum di-unmute. Siap, mohon maaf. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Farid. Yang sepertinya sudah jelas di pasal 66A ayat 1 UU nomor 41 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Selama tidak mengakibatkan cacat atau tidak produktif, itu bisa dibenarkan. Jadi kan itu kalau misal contohnya tadi kayak sapi ya, sapi hidungnya dikasih diikat gitu kan supaya memudahkan untuk mengontrol. Itu tidak apa-apa selama tidak mengakibatkan si sapinya ini tersiksa hingga cacat atau menjadi tidak produktif atau bahkan sampai mati. Kalau sampai mati itu tidak boleh. Jadi kalau hanya untuk mengkontrol sapi itu kan ada kan sekarang sapi itu kan kadang kalau untuk apa ya pendataan kan ada tag di telinganya itu kan juga kayak ditindik gitu kan. Nah itu kan juga salah satu sebenarnya bukan dianiaya sapinya, cuman mungkin agak sebentar lama-lama kan akan terbiasa juga si sapinya dengan apa namanya itu benda-benda yang dikaitkan ke badannya itu selama tidak mengakibatkan cacat dan ketidakproduktifan, hal tersebut diperbolehkan. Apakah sudah jelas untuk jawabannya? Ya, Kak Rara, sudah sangat jelas.
kan biasanya kan masalah seperti itu kan sering menjadi pro dan kontra dari peternak dan pecinta hewan ya Kak. Terima kasih, jawabannya sudah jelas. Siap, sama-sama. Untuk penanya kedua, kami beri waktu 2 menit. Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan ke kelompok selanjutnya ya. Untuk kelompok 14 dipersilahkan. Oh iya, kami dari kelompok 13 ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, shalom. Selamat siang rekan-rekan. Apakah suara saya terdengar? Selamat siang, bisa terdengar. Terdengar dengan jelas. Oke, saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Reviensi dan rekan saya Rizal Adi Wibowo. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, makna dan arti nilai kerakyatan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Ini menjelaskan bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat secara penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang mewakilinya.
Di bawah ini adalah arti dan makna sila keempat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan, baik yang tergabung dalam pemerintahan, dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. Yang kedua, permusyawaratan. Artinya, mengusahakan keputusan secara bulat dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian, berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebijaksanaan. Yang ketiga, dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Yang kedua, nilai dan butir-butir sila keempat Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang bersatu, yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, berarti Indonesia menganut demokrasi. Kedua, hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan melaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat dan melalui musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara. Antara lain dilakukan melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dan yang ketujuh, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Yang ketiga, sikap-sikap positif hak dan kewajiban sesuai sila keempat. Dalam berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu bersikap positif agar tercipta persatuan
kedamaian, dan kesejahteraan rakyat. Oke, mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizal Adi. Sikap-sikap positif tersebut adalah: 1. Mencintai tanah air, dalam kurung nasionalisme. 2. Menciptakan persatuan dan kesatuan. 3. Ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. 4. Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dibaca dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Mengeluarkan pendapat dan tidak boleh melaksanakan kehendak orang lain. 6. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Memperoleh kesejahteraan yang dipimpin oleh perwakilan. Lanjut. Empat. Implementasi nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah dan semangat kekeluargaan di lingkungan masyarakat. Tidak memaksa kehendak pada orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Menghormati hasil musyawarah, menghormati setiap pendapat yang ada dengan prinsip bahwa perbedaan pendapat itu wajar. Ikut serta dalam pemilihan umum. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa, maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Lanjut. Dua, penerapan nilai kerakyatan di sekolah. Membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah, memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas ataupun ketua OSIS, menerima kekalahan dengan ikhlas. Apabila kalah bersaing dengan teman lain, berani mengkritik teman, ketua kelas maupun guru yang bertindak semena-mena, mengutamakan rapat OSIS daripada bermain bersama teman, berani mengemukakan pendapat di depan kelas, melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Lanjut. 5. Aplikasi nilai kerakyatan. Kerakyatan adalah identik dengan demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Penggunaan kata kerakyatan berarti adalah demokrasi yang diwarnai oleh watak asli rakyat Indonesia, yaitu kekeluargaan, gotong royong, tenggang rasa, tepas salira, santun, penuh rasa kerukunan, tolong menolong dalam kebijakan. Dipimpin di sini menyiratkan adanya pemimpin. Pemimpin bisa berarti dua, yaitu pertama adalah yang bersifat semangat, dan yang kedua adalah yang berupa manusia pemimpin. Semangat yang dimaksud adalah hikmat, kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan manusia pemimpin adalah orang yang diliputi semangat tersebut dan mampu menjadi yang terdepan dalam pengejawaannya. Lanjut. Wakil rakyat adalah pemegang amanat dari Tuhan. Begitu pentingnya suara rakyat, sampai ada ungkapan di dalam demokrasi bahwa seolah-olah suara rakyat adalah suara Tuhan. Mereka akan mempertanggungjawabkan amanat ini di dunia dan di akhirat kelak. Tidak sepantasnya para wakil rakyat bersenang-senang selama rakyat yang diwakilinya belum hidup senang. Next. Terima kasih. Saya beri kesempatan pada 2 orang untuk bertanya. Mohon izin. Halo.
Mohon maaf rekan-rekan, di sini hujan masih terkendala sinyal. Ayo rekan-rekan, saya tunggu pertanyaan. Mohon izin, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Siap, silakan. Jika ada pejabat pemerintah atau wakil rakyat yang bersikap semena-mena, kan saat ini kita juga sering melihat kan seperti di media sosial itu banyak. Bagaimana pendapat dari rekan-rekan kelompok 14 mengenai hal-hal tersebut? Sekian, terima kasih. Silakan untuk selanjutnya. Oke, mohon izin bertanya, Pak. Apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Siap terdengar. Oke. Jadi pertanyaan saya kan tadi di slide ketiga ada di makna dan arti nilai kerakyatan itu ada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara beberapa pejabat pemerintahan atau wakil rakyat sekarang lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan atau kepentingan umum. Menurut pendapat kakak itu seperti apa? Itu saja. Sekian, terima kasih. Tunggu sebentar rekan, masih dirundingkan jawabannya. Mohon untuk rekan Farid untuk mengulangi pertanyaannya. Baik, kan saat ini pada pejabat-pejabat pemerintah itu kan ada yang
sepertinya maksudnya itu tidak sesuai dengan amanat yang ditujukan tadi kan. Maksudnya banyak dari sikap-sikap mereka itu yang berbuat semena-mena. Itu bagaimana pendapat menurut dari kelompok 14? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Farid. Baik. Jawaban saya adalah jelas. Oke. Jawabannya adalah jelas. Saya tidak setuju dan tidak mendukung. Semua hal bisa didiskusikan dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tanpa kekerasan. Bisa dilihat juga hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila. Oke, bisa diterima Muhammad Farid. Apakah bisa diterima? Muhammad. Mohon maaf, tadi sedikit kurang jelas. Maksudnya kayak terputus-putus gitu. Apa dari saya? Oke, siap-siap. Saya ulangi. Ya, ulangi sekali lagi. Oke, siap. Jadi jawaban saya adalah jelas saya tidak setuju dan tidak mendukung. Secara hal bisa didiskusikan dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tanpa kekerasan. Bisa dilihat juga hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila. Bisa diterima Muhammad Farid? Ya, siap. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Untuk pertanyaan nomor 2, mohon untuk diulangi sekali lagi. Karena di sini sinyal sulit, suaranya agak tersendat-sendat. Jadi saya ulang ya, kan tadi di slide 3 ada kata di sana bahwa dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara beberapa pejabat pemerintahan atau wakil rakyat saat ini lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Sementara mereka itu diangkat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu kan tidak sesuai. Jadi menurut pendapat kakak itu bagaimana? Sebentar, rekan, masih saya rundingkan dengan rekan kelompok saya.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan Asia Nadia. Jadi itu termasuk kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Dan pemegang keputusan tertinggi ya tetap rakyat. Sehingga apabila ada tergantung pada pemimpin, maka itu terjadi penyelewengan. Sekian, apa bisa diterima? Terima kasih. Bisa. Oke, mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 14. Jika ada kesalahan kata kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Kak. Selamat siang, Kak.